Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai CPOTB, cara pembuatan obat tradisional yang baik. Nah, di sini dosen pengampu kami yaitu ada Ibu Apoteker Novrianti M.Fam. Kemudian anggota kelompok kami yaitu ada Fatmar Buzukni Putri Rasidi dengan NIM 1701104. Saya sendiri Nurafika Kurnian Putri NIM 1701118. Ada Putri Rizky Ramasari NIM 1701122. Ada Renalisa Putra 1701123 dan ada Sonya Hairul dengan NIM 1701128. Baiklah, yang pertama yaitu pendahuluan. Obat tradisional merupakan produk yang dibuat dari bahan alam yang jenis dan sifat kandungannya sangat beragam, sehingga untuk menjamin mutu obat tradisional diperlukan cara pembuatan yang baik dengan lebih memperhatikan proses produksi dan penanganan bahan baku. Nah, mengingat pentingnya penerapan CPOTB, maka pemerintah secara terus-menerus memfasilitasi industri obat tradisional baik skala besar maupun kecil untuk dapat menerapkan CPOTB melalui langkah-langkah dan pentahapan yang terprogram. Nah, prinsipnya industri obat tradisional harus membuat obat tradisional sedemikian rupa agar sesuai dengan tujuan penggunaannya, memenuhi persyaratan yang tercantum dalam dokumen izin edar atau registrasi, dan tidak menimbulkan risiko yang membahayakan penggunanya karena tidak aman, mutu rendah, atau tidak efektif. Kemudian landasan umum dari CPOTB yang pertama yaitu obat tradisional diperlukan untuk memelihara, mengobati, dan serta memulihkan kesehatan. Yang kedua, perlu dilakukan langkah-langkah agar obat tradisional senantiasa aman, dapat bermanfaat, dan juga bermutu. Yang ketiga, keamanan dan mutu obat tradisional tergantung pada bahan baku, bangunan, prosedur, peralatan yang digunakan, pengemasan, dan termasuk bahannya, serta personalia yang terlibat langsung dalam pembuatan obat tradisional. Kemudian, definisi dari CPOTB yaitu seluruh aspek yang menyangkut pembuatan obat tradisional yang bertujuan untuk menjamin agar produk yang dihasilkan senantiasa memenuhi persyaratan yang berlaku. Nah, ruang lingkup CPOTB yaitu industri obat tradisional atau industri kecil obat tradisional yang dapat memproduksi obat tradisional. Selanjutnya, ada dasar hukum CPOTB yang tertulis pada Surat Keputusan Badan Pengawasan Obat dan Makanan nomor HK 0005413880 tentang pedoman cara pembuatan obat tradisional yang baik atau CPOTB. Nah, yang pertama, produsen obat tradisional dalam seluruh aspek dan rangkaian kegiatan wajib berpedoman pada CPOTB. Yang kedua, IOD wajib menerapkan sejak 1 Januari 2010. Yang ketiga, IKOD menerapkan CPOTB secara bertahap sesuai kemampuan industrinya. Yang keempat, produsen yang telah menerapkan CPOTB akan diberikan sertifikat sesuai dengan bentuk kesediaannya. Kemudian yang kelima, sertifikat dapat dibatalkan bila ditemukan ketidaksesuaian dalam penerapan selanjutnya. Ada manfaat CPOTB bagi industri dan bagi konsumen. Yang pertama, bagi industri, menjamin konsistensi pembuatan produk merupakan dasar untuk meningkatkan secara kontinu. Kemudian, ada meningkatkan kepercayaan konsumen, meningkatkan mutu pembuatan keputusan manajemen, mempererat hubungan antara produsen dan konsumen, membuktikan konsistensi mutu, yaitu dasar kepercayaan konsumen luar. Kemudian, manfaatnya bagi konsumen. Yang pertama, mutu produk lebih terjamin melalui penerapan CPOTB pada proses produksinya. Yang kedua, bahaya yang bisa ditimbulkan karena produk terkontaminasi dapat diperkecil kemungkinannya. Ini sumbernya diambil dari BPOM Republik Indonesia. Baiklah, selanjutnya persyaratan dari dasar CPOTB. Yang pertama itu ada prosedur pembuatan dijabarkan secara tertulis. Prosedur tertulis harus dipatuhi dalam pelaksanaannya. Pekerjaan yang dilakukan harus dicatat atau didokumentasikan. Gunakan fasilitas dan peralatan yang sesuai. Pemberian pelatihan secara periodik kepada personil. Kebersihan dan kerapian harus terjaga. Selalu waspada terhadap mutu dan lakukan audit terhadap pemenuhan peraturan. Nah, selanjutnya itu ada aspek-aspek CPOTB dan CPOB. Yang pertama, CPOTB itu ada personalia, bangunan, peralatan, sanitasi, pengolahan, pengawasan mutu.
Yang untuk CPOB itu manajemen mutu, personalia, bangunan fasilitas. Nah, selanjutnya itu ada personalia yang dimana secara fisik dan mental memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan sesuai dengan tugasnya, mempunyai sikap dan kesadaran yang tinggi untuk melaksanakan CPOTB. Yang selanjutnya itu ada bangunan yang dimana bangunan ini didirikan di lokasi yang terhindar dari pencemaran dan tidak mencemari lingkungan, memenuhi persyaratan higien dan sanitasi, memiliki ruang-ruang pembuatan dengan rancang bangunan dan luasnya sesuai dengan bentuk, sifat, dan jumlah OT yang dibuat, jenis dan jumlah peralatan yang digunakan, serta jumlah karyawan dan fungsi ruangan. Yang selanjutnya itu ada ruangan yang dimana penataan ruangan pembuatan termasuk ruangan penyimpanan harus sesuai dengan urutan proses pembuatan, seperti dinding, lantai, dan lain-lain. Setiap ruangan pembuatan termasuk ruang penyimpanan harus rata, bebas dari keretakan dan mudah dibersihkan. Nah, ruangan atau tempat penyimpanan simplicia yang baru diterima dari mahasiswa, tempat sortasi, tempat penyucian, tempat penimbangan, ruang pengolahan, dan lain-lain. Selanjutnya itu ada peralatan yang dimana rancangan bangunan dan konstruksi peralatan tidak menimbulkan akibat yang merugikan terhadap produk. Yang pertama itu ada pemasangan dan penempatan, jenis peralatan dan peralatan laboratorium. Selanjutnya ada sanitasi dan higienis. Sanitasi adalah usaha kesehatan preventif yang menitikberatkan kepada kegiatan usaha kesehatan hidup manusia, sedangkan higienis adalah usaha kesehatan yang preventif yang menitikberatkan kegiatannya pada usaha kesehatan individu maupun usaha kesehatan pribadi hidup manusia. Jadi sanitasi dan higienis itu terbagi menjadi tiga, ada higienis personalia, sanitasi bangunan, dan sanitasi peralatan. Setiap penggunaan bahan baku tidaklah dilakukan pemeriksaan secara organoleptis di laboratoris. Kemudian setiap bahan baku diterima hendaknya diberi label mengenai nama daerah dan nama latin, tanggal penerimaan dan pemasok. Setiap simplisia sebelum digunakan hendaknya dilakukan sortasi dan pencucian yang tepat untuk menghilangkan dari bahan asing, mikroba patogen, papan, hanyut, dan kuman. Simplisia yang telah dicuci hendaknya dicairkan terlebih dahulu dengan cara yang tepat sehingga tidak terjadi perubahan mutu dan mencapai kadar air yang diperkirakan. Pengenalan simplisia yang akan diolah dilakukan oleh petugas yang ditunjuk dengan cara mendahulukan simplisia yang disebutkan lebih awal atau FIFO, atau yang mempunyai batas kadaluarsa lebih awal atau FEFO. Pengolahan dan pengemasan. Pada pengolahan, pencemaran oleh kamir, kapang atau kuman non patogen terhadap obat tradisional meskipun sifat dan tingkatannya tidak berpengaruh langsung pada kesehatan harus dicegah sekecil mungkin sampai dengan persyaratan batas yang berlaku. Batas kecilnya pencemaran menunjukkan derajat keberhasilan CPOTB di industri. Selanjutnya, pada pengemasan, nomor kode produksi, sistem penandaan pada nomor kode produksi harus dapat memastikan diketahuinya bulan, batch yang keberapa dalam bulan tersebut, serta tahun dan jumlah pembuatan pada masing-masing batch. Dengan diketahuinya asal-usul produk jadi tersebut, akan mempermudah tindak lanjut pengawasannya. Pengawasan mutu. Pengawasan mutu ini dapat meluluskan atau menolak tiap batch bahan baku, produk antara, produk ruahan, dan produk jadi serta hal yang telah ditentukan sekurang-kurangnya berdasarkan pengujian secara kualitatif. Menyediakan baku pembanding sesuai persyaratan yang terdapat pada prosedur pengujian yang berlaku dan menyimpan baku pembanding ini pada kondisi yang tepat. Khusus untuk bahan baku segar, sekurang-kurangnya menyimpan deskripsi dari bahan yang bersangkutan. Produk jadi yang berada dalam industri maupun peredaran secara berkala harus dipantau. Inspeksi diri. Tujuan dari inspeksi diri ini adalah melakukan penilaian apakah seluruh aspek pengolahan, pengemasan, dan pengendalian mutu selalu memenuhi CPOTB. Program inspeksi diri hendaklah dirancang untuk mengevaluasi pelaksanaan CPOTB dan untuk menetapkan tindak lanjut. Inspeksi diri ini dapat dilakukan bagian demi bagian sesuai dengan kebutuhan industri yang bersangkutan. Inspeksi diri yang menyeluruh dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Selanjutnya, dokumentasi. Nah, dokumentasi pembuatan produk merupakan bagian dari sistem informasi manajemen
yang meliputi spesifikasi, label atau etiket, prosedur, metode dan instruksi, catatan dan laporan, serta jenis dokumentasi lain yang diperlukan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, serta evaluasi seluruh rangkaian kegiatan pembuatan produk tersebut. Nah, dokumentasi sangatlah penting untuk memastikan bahwa setiap petugas mendapatkan instruksi secara rinci dan jelas mengenai bidang tugas yang harus dilaksanakannya, sehingga dapat memperkecil risiko terjadinya salah tafsir dan kekeliruan yang biasanya timbul karena hanya mengandalkan komunikasi lisan. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis dokumen CPOTB. Nah, dokumen CPOTB ini ada pedoman mutu. Nah, pedoman mutu ini ada prosedur mutunya. Prosedur mutu ini ada beberapa instruksi kerja. Nah, yang pertama itu instruksi kerjanya dokumen pembuatan induk. Yang kedua itu ada spesifikasi atau standar. Nah, spesifikasi atau standar ini meliputi seperti bahan baku, kemasan, ruahan, produk jadi. Nah, di sini ada beberapa catatan seperti catatan pengolahan batch, catatan penanganan produk kembali, catatan penarikan produk, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada metode analisa. Selanjutnya ada protokol kerja. Protokol kerja ini meliputi protokol validasi. Nah, itu harus ada catatannya juga. Nah, selanjutnya ada label atau identitas. Nah, ini harus jelas statusnya. Yang pertama itu ada status peralatan, status bahan, serta status produknya. Nah, selanjutnya ada pembuatan dan analisis berdasarkan kontrak. Nah, pada bab ini meliputi tanggung jawab industri obat tradisional terhadap badan pengawasan obat dan makanan dalam hal pemberian izin edar dan pembuatan obat. Nah, hal ini tidak dimaksudkan untuk mempengaruhi tanggung jawab legal dari penerima kontrak dan pemberi kontrak terhadap konsumen. Selanjutnya, penanganan terhadap hasil pengamatan produk jadi di peredaran. Nah, keluhan dan laporan masyarakat yang dapat menyangkut keamanan mutu dan hal-hal lain yang dapat merugikan masalah haruslah diperiksa dan dievaluasi serta ditindaklanjuti. Nah, obat tradisional yang terbukti menimbulkan efek samping yang dapat merugikan atau mutu dan keamanannya tidak memadai lagi haruslah ditarik dari peredaran dan harus dimusnahkan. Berikut ada cara penyimpanan dan pengiriman obat tradisional yang baik. Nah, adapun tujuannya untuk membantu dalam menjamin mutu dan integritas produk selama proses penyimpanan dan pengiriman produk tersebut. Nah, kode praktik dan prosedur disiplin hendaklah diterapkan untuk mencegah dan menangani situasi di mana personil yang terlibat dalam penyimpanan dan pengiriman produk diduga nantinya atau terbukti terlibat dalam penyalahgunaan dan atau pencurian. Nah, jika dilakukan transaksi secara elektronis, hendaklah tersedia sistem yang memadai dan prosedur yang jelas untuk menjamin keterlusuran dan kepastian mutu produk. Obat tradisional hendaklah ditangani dan disimpan dengan cara yang sesuai untuk mencegah kontaminasi, kecampur bauran, dan kontaminasi silang. Hendaklah dilakukan rekonsiliasi stok secara periodik dengan membandingkan jumlah persediaan atau stok sebenarnya dengan yang tercatat. Selanjutnya untuk kendaraan dan wadah. Nah, kendaraan dan peralatan yang digunakan untuk mengangkut, menyimpan, atau bahkan menangani produk hendaklah sesuai dengan penggunaannya dan diperlengkapi dengan tepat untuk mencegah pemaparan produk terhadap kondisi yang dapat mempengaruhi stabilitas produk dan keutuhan kemasan, serta mencegah semua jenis kontaminasi. Label pada wadah pengiriman tidak perlu mencantumkan deskripsi lengkap mengenai identitas isinya.
Untuk menghalangi pencurian, namun hendaklah tetap mencantumkan informasi yang memadai mengenai kondisi penanganan terhadap tindakan yang perlu untuk menjamin penanganan yang tepat. Nah, selanjutnya itu ada pengiriman. Untuk pengiriman dan pengancuran produk hendaklah dimulai hanya setelah menerima pesanan resmi ataupun ada rencana pengancuran produk yang resmi dan didokumentasikan. Dan hendaklah dibuat catatan pengiriman produk dan minimal meliputi informasi sebagai berikut. Yang pertama itu ada tanggal pengiriman, yang kedua itu ada nama dan alamat perusahaan pengangkutan, yang ketiga itu ada nama, alamat, dan status penerima. Yang keempat itu ada deskripsi produk meliputi nama dan bentuk sediaan. Yang kelima itu ada jumlah produk, misalnya itu jumlah wadah atau jumlah produk per wadah. Dan yang terakhir itu ada nomor yang unik untuk order pengiriman. Keluhan. Semua keluhan dan informasi lain tentang kemungkinan kerusakan dan kemungkinan pemalsuan obat tradisional hendaklah dikaji dengan seksama, sesuai dengan prosedur tertulis mengenai tindakan yang perlu dilakukan. Selanjutnya, penanganan keluhan terhadap produk, penarikan kembali produk, dan produk kembalian. Nah, yang pertama itu adalah laporan dan keluhan mengenai produk dapat disebabkan oleh yang pertama keluhan mengenai mutu yang berupa kerusakan fisik, kimiawi, atau biologis dari produk atau kemasannya. Terus yang kedua, keluhan atau laporan karena reaksi yang merugikan seperti alergi, toksisitas, reaksi fatal atau reaksi hampir fatal, dan reaksi medis lain. Nah, setelah melakukan penyelidikan dan evaluasi terhadap laporan dan keluhan mengenai suatu produk, hendaklah dilakukan tindak lanjut. Nah, tindak lanjut ini mencakup yang pertama ada tindakan korektif yang diperlukan, yang kedua penarikan kembali satu batch atau seluruh produk jadi yang bersangkutan, yang ketiga tindakan lain yang tepat. Nah, perhatian khusus hendaklah diberikan dalam menetapkan keluhan yang disebabkan oleh pemalsuan. Selanjutnya ada pelaksanaan penarikan kembali. Nah, tindakan penarikan kembali hendaklah dilakukan segera setelah diketahui ada produk yang cacat mutu atau diterima laporan mengenai reaksi yang merugikan. Kemudian, hendaknya dicegah pemakaian produk beresiko tinggi terhadap kesehatan dengan cara embargo. Dilanjutkan dengan penarikan kembali segera. Penarikan kembali hendaklah menjangkau sampai tingkat konsumen. Sistem dokumentasi penarikan kembali produk di industri obat tradisional hendaknya menjamin bahwa embargo dan penarikan kembali dilaksanakan secara cepat, efektif, dan tuntas. Pedoman dan prosedur penarikan kembali produk hendaknya dibuat untuk memungkinkan embargo dan penarikan kembali dilakukan dengan cepat dan efektif dari seluruh mata rantai distribusi. Nah, hasil pelaksanaan penarikan kembali serta tindak lanjutnya hendaknya dilaporkan kepada Badan POM. Kemudian ada produk kembalian. Berdasarkan hasil evaluasinya, produk kembalian dapat dikategorikan. Yang pertama, produk kembalian yang masih memenuhi spesifikasi dan karena itu dapat dikembalikan ke dalam persediaan. Yang kedua, produk kembalian yang dapat diproses ulang. Yang ketiga, ada produk kembalian tidak memenuhi spesifikasi dan tidak dapat diproses ulang. Sekian materi kami, semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.